Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa psikologi dengan saya Anggi Rahma dan rekan saya Salma Maulina membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah dan Aliran Perspektif Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Herliana Isnaini. Kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan psikoanalisa. Ingin mengetahui cerita selengkapnya? Mari tonton terus video. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Beliau adalah seorang neurolog dan psikoanalisis asal Austria. Freud dikenal sebagai bapak psikoanalisis, sebuah metode untuk memahami pikiran dan perilaku manusia melalui analisis alam bawah sadar. Ada yang tahu nggak sih sejarah psikoanalisis itu kayak gimana? Enggak nih, jelasin dong. Oke, bakal aku jelasin ya. Psikoanalisis berakar dari pemikiran dan teori yang dikembangkan oleh Freud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak, dinamika keluarga, dan mekanisme pertahanan psikologis dalam membentuk perilaku dan emosi individu. Unsur utamanya adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis yaitu mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang saat terjadi konflik-konflik psikologi. Tahun 1885, Sigmund Freud belajar kepada Jean Carcot di Prancis. Di sana, ia mempelajari pengobatan gangguan psikologis menggunakan hipnosis. Tapi, Freud merasa bahwa metode ini hanya memberikan hasil sementara dan tidak menyentuh akar masalah pasien. Setelah itu, Freud bekerja sama dengan Joseph Breuer dan mempelajari metode katarsis. Metode ini memberikan pasien mencurahkan isi hatinya, sementara dokter mendengarkan dengan cermat. Disinilah Freud mulai menemukan dasar-dasar psikoanalisis. Ia menyadari bahwa ingatan yang terlupakan berkaitan erat dengan gejala-gejala seperti histeria. Ia juga melihat bahwa makna dari gejala ini bisa muncul saat pasien berada dalam kondisi hipnosis. Namun, Freud tidak puas hanya dengan hipnosis atau sugesti. Akhirnya, ia mengembangkan metode asosiasi bebas. Pasien diajak berbicara sebebas mungkin tanpa sensor. Nah, inilah yang menjadi metode utama dalam psikoanalisis. Teori psikoanalisis kemudian menyebar luas. Murid-murid Freud seperti Carl Jung, Alfred Adler, dan Melanie Klein ikut mengembangkan pendekatan mereka sendiri. Meski banyak dari mereka akhirnya berpisah dari Freud, ide-ide mereka memperkaya teori ini. Psikoanalisis memang mendapat banyak kritik, terutama dari psikologi behavioristik dan kognitif. Tetapi jangan salah, psikoanalisis terus berkembang, bahkan kini beradaptasi dengan temuan neuroscience dan pendekatan yang lebih empiris. Nah, sekarang udah tahu kan sejarahnya gimana? Iya nih, tahu. Kalau udah tahu sejarahnya, yuk kita belajar tentang antecedennya. Pertama, psikologi bawah sadar. Filsuf Jerman, Leibniz mengemukakan bahwa pikiran memiliki lapisan dari yang tidak sadar hingga yang sangat disadari. Contohnya, suara ombak yang kita dengar samar-samar itu disebut sebagai persepsi kecil. Tokoh selanjutnya adalah Johann Herbart, memperkenalkan ambang kesadaran. Ide-ide yang tidak sesuai dengan pikiran sadar akan tetap berada di bawah permukaan pikiran. Fechner, yang memperkenalkan analogi gunung es, di mana sebagian besar isi pikiran kita tersembunyi di bawah kesadaran. Konsep ini sangat memengaruhi pemikiran Freud. Yang kedua adalah pengobatan gangguan mental. Sejak ribuan tahun lalu, gangguan mental dianggap sebagai akibat dari kerasukan setan. Tapi kemudian muncul tokoh-tokoh reformis seperti Johann Louis Vives dan Philip Pinel yang menyerukan perlakuan manusiawi bagi pasien. Dorothy Dix di Amerika memperjuangkan pembangunan rumah sakit jiwa yang layak. Benjamin Rush, psikiater pertama di Amerika Serikat, mengembangkan berbagai terapi fisik, meskipun sebagian metode dianggap kejam oleh standar sekarang. Selanjutnya, muncul dua pendekatan besar, pendekatan somatik yang fokus pada penyebab fisik, dan pendekatan psikis yang lebih menekankan aspek emosional dan psikologis. Mesmer memperkenalkan magnetisme hewani, James Pratt menciptakan istilah hipnosis, Jean Carcot dan Pierre Janet menggunakan hipnosis dalam mengobati histeria. Mereka menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar dapat diakses dan ilmiah yang nanti dikembangkan Freud dalam metode asosiasi bebas. Sementara itu, di Amerika Serikat, gerakan Immanuel mempopulerkan terapi bicara dalam gereja, sebuah praktik yang membuka jalan penerimaan psikoanalisis oleh publik. Teori evolusi dan seksualitas. Buku karya Frank Salovey menyebut Freud sebagai biologis pikiran, karena ia sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin. Gagasan Darwin tentang proses mental bawah sadar, dorongan seksual sebagai naluri biologis, serta perkembangan perilaku dari masa kanak-kanak semuanya diadopsi Freud ke dalam kerangka psikoanalisis. Sebelum Freud, seksualitas anak juga telah dibahas oleh ilmuwan seperti Krafft Ebing, Adolf Betz, dan Albert Moll. Jadi, Freud bukan yang pertama, tapi ia berhasil merangkum semuanya dalam teori yang terstruktur dan menyeluruh. Jadi teman-teman, psikoanalisis tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil dari berbagai gagasan filsafat, medis, dan ilmiah yang berkembang selama ratusan tahun. Kehebatan Freud adalah menyatukan semua pengaruh ini menjadi satu sistem yang disebut psikoanalisis. Nah,
Setelah mengenal sejarah psikoanalisis, yuk kita mengenal gimana sih perkembangan psikoanalisis. Tahap awal hipnosis dan katarsis. Freud bekerja sama dengan Joseph Breuer dalam menangani pasien menggunakan metode hipnosis dan katarsis. Saat penanganan pasien, Freud menyadari bahwa banyak gangguan psikologis berasal dari pengalaman traumatis yang ditekan alam bawah sadar. Sehingga Freud meninggalkan metode hipnosis dan katarsis ini. Tahap kedua yakni kesadaran. Setelah meninggalkan metode hipnosis dan katarsis, Freud mulai mengembangkan konsep kesadaran. Freud membagi pikiran manusia menjadi sadar, prasadar, dan bawah sadar. Menurut Freud, peranan bawah sadar lebih besar daripada prasadar dan sadar, bahwa sebagian besar pikiran dan dorongan manusia berada di bawah sadar mempengaruhi perilaku tanpa disadari. Tahap ketiga yakni struktur kepribadian. Seiring berjalannya waktu, Freud mengembangkan konsepnya menjadi struktur kepribadian yang terdiri dari 3 komponen utama, yakni id, ego, dan superego. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, menghindari ketidaknyamanan, dan mengejar kesenangan secara otomatis. Ego berpegang pada prinsip kenyataan dan berfungsi untuk merencanakan pemuasan kebutuhan dengan mempertimbangkan realita. Superego berfungsi untuk mengontrol dorongan id dan mendorong ego untuk mengejar hal-hal yang bersifat moral dan idea. Tahap keempat yakni tahap perkembangan psikoseksual. Perkembangan teori psikoseksual Freud terdiri dari 5 tahap yang masing-masing berfokus pada area tubuh tertentu dan berperan dalam pembentukan kepribadian. Tahap pertama yakni tahap oral yang berfokus pada stimulasi melalui mulut seperti menyusui. Ketidakpuasan dapat menyebabkan sifat tergantung atau agresif di kemudian hari. Tahap kedua yakni tahap anal yang berfokus pada kontrol diri atas buang air. Pengalaman positif atau negatif dalam toilet training dapat mempengaruhi sifat disiplin atau kekacauan. Tahap ketiga ada tahap Peli, di mana anak mulai menyadari perbedaan gender dan mengalami kompleks Oedipus atau kompleks Elektra. Ini berkontribusi pada identifikasi gender dan perkembangan moral. Yang selanjutnya ada tahap latensi, di mana periode tenang di mana energi seksual ditekan dan anak fokus pada interaksi sosial dan perkembangan keterampilan. Tahap terakhir yakni tahap genital, di mana munculnya ketertarikan seksual yang matang dan kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Freud berpendapat bahwa ketidakberhasilan dalam menyelesaikan tahap-tahap ini dapat menyebabkan masalah kepribadian di masa dewasa. Tahap kelima yakni pengaruh dan kritik. Meskipun teori Freud sangat berpengaruh dalam psikologi dan budaya, ia juga menghadapi banyak kritik, terutama terkait dengan metodologi dan generalitas dari temuan-temuannya. Namun, banyak konsepnya yang tetap relevan dan menjadi dasar bagi banyak aliran psikologi modern. Freud terus mengembangkan teorinya hingga akhir hayatnya. Dan meskipun banyak ide-idenya telah dimodifikasi atau ditolak, pengaruhnya terhadap psikologi dan pemahaman tentang kepribadian manusia tetap signifikan. Tapi kalian tahu nggak sih kalau teorinya Sigmund Freud tuh masih relevan loh sama praktek psikologi masa ini? Oh iya? Wah, keren sekali. Iya, yuk kita bahas. Yang pertama tentang alam bawah sadar, Freud menekankan bahwa banyak proses psikologis terjadi di luar kesadaran kita. Konsep alam bawah sadar ini masih sangat dipakai untuk memahami motivasi tersembunyi, konflik batin, dan perilaku yang tidak kita sadari. Tentang mekanisme pertahanan ego, Freud mengenalkan berbagai cara orang melindungi diri dari kecemasan dan stres, seperti represi atau mengabaikan perasaan, proyeksi, menyalahkan orang lain, dan sublimasi mengalihkan energi ke hal positif. Mekanisme ini masih dipakai untuk memahami dan membantu pasien. Nah, teman-teman, itu dia sejarah dan perkembangan psikoanalisis beserta relevansinya dalam psikologi masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.